Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dilihat dari sejarahnya, pengendalian mutu terpadu atau sering juga disebut dengan total quality control ini merupakan teknik manajemen yang pada awalnya diperkenalkan di Amerika Serikat. Pada saat itu dikenal dengan statistical quality control yang merupakan pengendalian dengan metode statistik seperti diagram kontrol dan pengujian sampling. Sasaran utamanya dari pengendalian mutu statistik adalah penerapan sejumlah teknik perhitungan statistik seperti di dalam pengawasan produksi. Ada beberapa pendapat tentang pengertian dan definisi pengendalian mutu terpadu. Di antaranya yang pertama, pengendalian mutu terpadu adalah merencanakan dan melaksanakan cara paling ekonomis untuk membuat sesuatu yang bermanfaat dan memuaskan konsumen secara maksimal. Itu menurut Shigeru Mizuno pada tahun 1994. Yang kedua, menurut Armand V. Pargunbaum tahun 1996 bahwa kendali mutu terpadu adalah sistem yang efektif untuk memadukan pengembangan mutu, pemeliharaan mutu, upaya untuk perbaikan mutu. Berbagai kelompok dalam organisasi atau pemasaran dapat merekayasa produk dan jasa berada pada tingkat yang paling ekonomis agar pelanggan dapat kepuasan penuh. Jadi, dari berbagai pengertian pengendalian mutu terpadu di atas disimpulkan bahwa pengendalian mutu terpadu pada dasarnya adalah usaha manajemen perusahaan untuk memenuhi keinginan konsumen. Pengendalian mutu melibatkan seluruh bagian atau divisi dalam organisasi. Pengendalian mutu terpadu berhasil dikembangkan di Jepang, walaupun metode ini pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat. Tujuan penerapan pengendalian mutu terpadu. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penerapan Total Quality Control atau penerapan pengendalian mutu terpadu. Tujuan yang dinyatakan dengan jelas dan tertulis merupakan pedoman bagi pimpinan dalam membuat rencana dan menjabarkan tugas. Tujuan umum penerapan Total Quality Control atau pengendalian mutu terpadu adalah meningkatkan mutu, produktivitas, profitabilitas, menekan biaya dan menjamin kesinambungan perusahaan. Meningkatkan mutu merupakan usaha tanpa akhir karena konsumen selalu mencari dan membeli produk yang bermutu lebih baik. Menarik pembeli atau konsumen agar menyukai produk kembali adalah pekerjaan yang sulit. Jika perusahaan ingin mempertahankan kesinambungan, maka perusahaan harus mempertahankan mutu produk agar sesuai dengan keinginan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik pengendalian mutu terpadu. Dalam pengendalian mutu terpadu terdapat 3 karakteristik, yaitu 1. Sistem mutu terpadu yang berorientasi kepada konsumsi produk yang dihasilkan oleh perusahaan, yang didesain sedemikian rupa agar memenuhi keinginan konsumen. Yang kedua, partisipasi yang aktif oleh manajemen perusahaan dalam penerapan pengendalian mutu terpadu yang dilakukan secara terus-menerus, merupakan aspek yang penting dalam suatu perusahaan sehingga pengendalian mutu terpadu bukan merupakan tanggung jawab satu departemen saja. Yang ketiga, adanya aktivitas yang berorientasi kepada tindakan pencegahan dan bukan hanya pendeteksi kerusakan saja. Pengendalian terhadap suatu barang pada dasarnya dibagi menjadi 3, yaitu A. Preventive control yang letaknya di awal proses produksi dan untuk mencegah terjadinya kesalahan sebelum operasi dilakukan. Yang B. Detective control yang letaknya pada saat operasi untuk mencegah masalah-masalah yang terjadi dan untuk mengawasi kesalahan kerja. Yang C. Corrective control yang letaknya di akhir proses produksi untuk memeriksa apakah proses telah berjalan sesuai target. Dari uraian di atas, baiknya perusahaan menetapkan preventive control dalam proses produksi. Yang kedua yaitu tentang persyaratan pengendalian mutu terpadu atau TQC. Pada waktu kita memastikan untuk menetapkan total quality control atau pengendalian mutu terpadu,
Dalam perusahaan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi, yaitu prasyarat internal dan eksternal. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam prasyarat internal adalah yang pertama, aspek perilaku. Yang diharapkan dari pimpinan adalah adanya kepastian dan keyakinan akan kegunaan program pengendalian mutu terpadu agar menumbuhkan semangat, gairah, dan motivasi. Yang kedua, aspek manajemen program pengendalian mutu terpadu harus dianggap sebagai langkah perubahan operasi dan teknis, karena itu perubahannya menyangkut keputusan manajerial. Yang ketiga, aspek organisasi, prasyarat organisasi perlu dipersiapkan. Manajemen terutama menyangkut struktur organisasi, kepemimpinan, dan iklim kerja. Yang keempat, aspek pengembangan karyawan rencana. Pengembangan menyangkut latihan dan pendidikan, merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan sikap dan gairah kerja. Di samping prasyarat internal, kendala yang datang dari luar perlu pula didefinisikan, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, aspek mutu dan konsumen. Konsumen umumnya berusaha untuk memenuhi keinginannya. Faktor ekonomi dan sosial konsumen mempengaruhi cara mereka menilai mutu suatu produk. Karena itu, manajemen seharusnya menyelaraskan tingkat program pengendalian mutu terpadu terhadap keadaan konsumen sehingga dapat memasarkan barang yang diproduksi. Yang kedua, yaitu aspek citra terhadap mutu terpadu. Daya serap, anggapan, citra, dan minat para konsumen perlu sekali diperhatikan, dikaji, dan dibina oleh manajemen. Hal tersebut akan semakin terasa apabila kita menyadari bahwa persaingan di pasar semakin ketat. Yang E, alat analisis dan diagnosis pengendalian mutu terpadu. Alat dasar yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yaitu yang ke-1, mengelompokkan biaya mutu sesuai dengan karakteristik masing-masing. Pengelompokan biaya mutu terdiri dari yang A, biaya pencegahan, yang ke-1 pelatihan atau pengembangan tenaga kerja, yang kedua pemeliharaan mesin, yang ketiga perencanaan mutu, yang B biaya penilaian, yang ke-1 inspeksi bahan baku, yang kedua penerimaan proses, dan yang ketiga penerimaan produk, yang C biaya kegagalan internal, yang ke-1 itu serap, yang kedua mengulang kerjaan atau new work, D biaya kegagalan eksternal, yang ke-1 itu garansi, yang kedua reparasi, yang ketiga penggantian produk, dan yang keempat pemusnahan produk. Pada bagian yang kedua, menyusun biaya mutu ke dalam laporan biaya mutu. Setelah mengklasifikasikan biaya sesuai dengan kriterianya masing-masing, langkah selanjutnya adalah dengan menyusun biaya-biaya tersebut di atas ke dalam laporan biaya mutu perusahaan. Bagian yang ketiga, mengukur tingkat biaya mutu optimal dengan analisis regresi biaya pengendalian dan biaya kerusakan terhadap produk rusak selama 4 tahun, serta membandingkan biaya mutu optimal dengan berdasarkan presentasi produk rusak sesungguhnya dengan titik optimal. Kemudian pada bagian yang keempat, mengukur tingkat signifikan biaya mutu perusahaan dan hubungannya dengan penurunan biaya produksi dengan menggunakan analisis korelasi. Tujuannya untuk menentukan kuat atau tidaknya hubungan antara biaya mutu kepada yang diterapkan oleh perusahaan dengan penurunan biaya produksi. Bab 3 penutup. 1. Kesimpulan. Total Quality Management merupakan sebuah pendekatan dalam pengelolaan organisasi yang menitik beratkan pada kualitas untuk kepuasan pelanggan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh komponen organisasi serta memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia. Konsep yang terkandung di dalamnya antara lain kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Total Quality Management dalam bidang pendidikan, tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pembelajar, daya saing bagi lulusan dengan indikator adanya kompetensi, baik intelektual maupun keterampilan serta kompetensi sosial. Yang kedua, saran. 1. Diharapkan kepada berbagai lembaga perusahaan pada umumnya untuk mengimplementasikan total quality management dalam upaya untuk meningkatkan kualitas mutu di perusahaan. Yang kedua,
Diharapkan pada perusahaan maupun para karyawan agar kiranya menggunakan wewenangnya untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang menyebabkan kualitas mutu turun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.